Kalau saya pikir sih ini sesuatu yang jelas, terang bahwa ya Rizky dan Putri ini sudah dewasa dan dia nggak mau mencampuri urusan orang tuanya. Jadi kalau saya pikir sih toh itu juga bukan ibu kandungnya dan dia juga nggak tahu permasalahannya apa sehingga ya mereka hanya mendoakan. Tapi kalau seandainya mencampurin kayaknya enggak deh. Oke, mendoakan Tuhan. Jadi kalau menurut saya, tapi ini kan belum meramal karena saya menanggapi statement saya sendiri kan. Sebenarnya bukan statement saya, statementnya Om Rudy ya, Rudy Holscher ya, kalau nggak saya lupa saya namanya. Jadi kalau dibilang mendoakan Tuhan hanya karena melihat rumahnya Kang Sule itu ada ornamen-ornamen yang kesundaan atau ornamen-ornamen kebudayaan, itu sih saya bilang kurang bijaksana ya. Karena memang kalau saya pikir, saya sendiri orang Jawa, Kang Sule orang Sunda, dan orang-orang di Indonesia ini memang sebelum akhirnya agama Samawi masuk, kita semua penganut animisme dan dinamisme, dan kita semua memang akhirnya saat agama itu masuk pun itu tadi masih ada dan dipercaya sebagai kebudayaan. Dan saya melihat Kang Sule nggak ada lah menduakan Tuhan, karena kalau memang dia menggunakan itu, saya pikir dia nggak akan sengsara dulu, zaman dulu gitu loh. Maksudnya dia pasti akan langsung beken dan akan langsung mendapatkan semua yang dia dapatkan selama 15 tahun, 10 tahun ke belakang. Jadi kalau saya pikir sih nggak bijak dan nggak pada konteksnya saat membahas tentang ya kisruh antara Kang Sule dan Natali ini. Abang ada lagi nih yang menarik soal abang bilang Natalia ngerasa kesepian di rumah karena kesibukan sekolah gitu. Itu maksudnya gimana? Oh iya, kalau yang saya lihat ya di sana, ini kan belum nanya ya, jadi belum saya ambil ya. Kalau saya pikir sih karena memang orang kalau hamil, saya mengalami bukan karena saya pernah hamil, tapi istri saya saat hamil itu semua perasaannya itu seperti berkali-kali lipat dibandingkan biasanya. Dan saya melihat kesepian itu bukan karena nggak ada orang sama sekali. Orang mungkin adalah sekitar 8-10 orang, tapi rumahnya ini kan gede banget. Kebayang nggak kalau 10 orang terus ada di dalam gelora Bung Karno seperti itu kan ya perbandingannya kan jadi sepi banget. Kalau saya rasa dengan semua yang dia rasakan ini, dia merasa kesepian karena kondisi hamil dan dengan semua yang terjadi sedemikian cepat dari sejak dia akhirnya menikah, terus kemudian sempat hamil dan keguguran, terus akhirnya dia pindah ke rumah Kang Sule, dan Kang Sule kita tahu kan di TV terus dan bikin konten terus di sini. Kalau saya pikir ya ada kesepiannya di sisi itu tadi. Lu mungkin bisa diramal gitu. Pernyataan soal beberapa hari lalu sempat bilang Natalia keluar rumah tuh karena memang emosinya masih labil gitu, karena masih terlalu muda gitu. Oke, kalau saya lihat di sini sebentar, saya pakai satu tangan. Kalau dibilang terlalu labil sih bukan masalah labil ya, tapi memang dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Kang Sule dan apa yang dialami oleh Natali ini tadi, ini adalah sesuatu yang dia masih coba untuk membiasakan dengan kebiasaan baru yang saat ini ada. Jadi nggak mudah untuk menjadi seorang Natali Holscher di sini saat dia terus kemudian harus mualaf, terus kemudian menggunakan hijab, terus menikah dengan Kang Sule yang juga sudah nggak single lagi. Maksudnya nggak single itu dia adalah duda dengan semua permasalahan hidup yang ada dan semua yang dimiliki, dengan anak-anaknya juga menjadi dewasa juga, dan saat ini ada berkembang janin di dalam tubuhnya. Pasti ini adalah sesuatu yang tantangan yang besar sekali. Jadi kalau dibilang labil atau tidak, ya buat Kang Sule mungkin dia labil, tapi mungkin kalau buat orang-orang seusia dia yang lain ya dia sudah cukup dewasa. Dan kalau seorang suami berkata seperti itu, ya saya bilang ya yang paling tahu ya Kang Sule sendiri, dan saya sih setuju aja. Kan soal konflik antar keluarga gitu, keluarga yang Natalia ngomong seperti ini gitu, sampai akhirnya Sule merasa kok keluarga ikut campur gitu, padahal Natalia katanya kan nggak minta gitu. Apa karena ini gitu yang buat dia lupa pada kekuatan dirinya? Kamu pasti mesen jus tadi kan. Ambil aja terus ini mas, soalnya kan itu suara itu nunggu selesai. Oh alah, bukan jus, dia blender itu apa namanya. Cabe. Uh-uh. Bisa. Masuk nggak sih ini? Yang punya ada di sana lagi, nggak enak saya kalau nanya. Mbak, pesanannya ada tadi mbak? Digedein aja gitu ya. Ya wis, G-nya gede.
Gimana? Bang, soal yang oh yang keluarganya ikut campur gitu Ha? sampai akhirnya apa ini malah membuatnya Oh. Kalau saya pikir sih ini The Hermit, seseorang yang mencari kebenaran, orang yang ingin mendapatkan satu hal yang dia cari untuk dirinya sendiri, terutama ke dalam dirinya, di dalam hati ya, di dalam jiwa. Dan orang ini mencari-cari tahu apa yang terbaik yang harus dia cari. Jadi kalau menurut saya, Natalie sendiri sebenarnya sih nggak terlalu mendengarkan masalah itu tadi. Dan masalah keluarga ya kan, keluarga mana sih yang nggak akan ikut-ikutan campur ke urusan kita, apalagi kalau kita memang sudah sukses dan jadi public figure. Kalau saya pikir ini yang wajar, cuman kalau ternyata dosisnya melebihi apa yang seharusnya ya nggak wajar juga. Jadi kalau saya pikir di sini adalah ya nggak apa-apa, silahkan aja itu berpendapat, toh mereka adalah saudaranya. Tapi saya harap Natalie tetap seperti sekarang, tidak mendengarkan dan menelan mentah-mentah, karena apapun yang disampaikan pasti memiliki arti yang berbeda, dan untuk dirinya sendiri dia memerlukan sesuatu yang berbeda. Dan apapun itu sebaiknya menanyakan kembali ke Kang Sule apa yang terbaik, karena ya dia adalah istrinya dan di dalam tubuhnya sedang tumbuh janin dari keturunan Kang Sule ini tadi. juga soal ini soal anak-anaknya yang sempat memposting postingan yang rindu akan ibunya gitu apa itu jadi salah satu faktor juga gitu masalah keluarnya gitu karena dia udah berusaha menunjukkan kasih sayangnya. Ini yang saya curiga bahwa saya nggak tahu ya, semoga sih makanya saya selalu harapkan kalau apapun yang terjadi yang buruk itu sebenarnya settingan aja gitu, harapan saya, karena saya lebih suka ini settingan agar ya saya nggak happy kalau ternyata ada berita buruk dan ini menimpa seseorang. Dan kalau ada yang bilang jangan-jangan ini untuk nanti launching singlenya atau apa, saya harap sih pengennya begitu. Tapi kalau saya lihat dari kartu ini ada kemungkinan untuk ke arah sana sih gitu loh. Jadi kalau saya sih nggak, saya sendiri berharapnya enggak. Tapi kalau dari kartu ini terlihat bahwa ini kok kebetulan banget. Tapi kalaupun ditanya nanti pasti Rizky sama Putri ini bilang nggak ada hubungannya. Padahal timingnya ini tepat banget gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya ada di konten saya, just enjoy the show aja lah udah. Maksudnya di sini ya kita berharap yang terbaik. Toh saya tetap meramalkan masih nanti sebelum Lebaran ini Natalie akan kembali kok ke tempat Kang Sule, walaupun mungkin nggak di rumah itu, karena juga saya sarankan dia nggak di rumah itu. Nah masalah postingan itu saya pikir sih ya moga-moga ini cuma settingan lah. Berarti menurut ramalan Bang ini akan kembali ke rumah gitu. Oh kalau kembali ke rumah ya, sebelum Lebaran akan kembali ke rumah. Maksudnya kembali ke Kang Sule ya. Apakah mau di rumah itu atau tidak saya tidak tahu. Karena kalau pernah ke rumah Kang Sule nggak cuma di luar aja, rumahnya gede banget. Dan kalau kita di situ nggak ada teman rasanya emang serem banget sih. Tapi kan anak-anaknya kayaknya tuh cuek aja gitu pas masalah kejadian ini gitu kalau nggak ada postingan yang memang minta kalau Natali balik ke rumah ke keluarga gitu. Dan Natali kan cuma ngangkat fotonya sama anaknya ditaksir itu loh Bang. Maksudnya Kalau saya pikir sih ini sesuatu yang jelas, terang bahwa ya Rizky dan Putri ini sudah dewasa dan dia nggak mau mencampuri urusan orang tuanya. Jadi kalau saya pikir sih toh itu juga bukan ibu kandungnya dan dia juga nggak tahu permasalahannya apa, sehingga ya mereka hanya mendoakan, tapi kalau seandainya mencampurin kayaknya enggak deh. jadi menurut ramalan ini nggak akan ada kata perceraian gitu dalam kondisinya ini gitu apalagi nanti sama Nggak ada, rumah tangganya akan berjalan lagi terus, semuanya akan baik-baik saja. Yang pasti nggak ada kata perceraian di antara mereka berdua. Kang Sule tetap bareng sama Natalie dan mereka akan tetap bahagia. isu selingkuh dan KDRT pun juga Kalau saya lihat The Tower di sini, ini mungkin akan diartikan secara langsung, wah ada perselingkuhan dan sebagainya. Tapi saya lihat permasalahannya bukan ini. Ini adalah sesuatu di luar itu, dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya lumayan besar. Tapi terus kemudian ya ini memerlukan satu penanganan khusus. Tapi kalau dibilang perselingkuhan, KDRT dan sebagainya, kartu ini sih bisa berarti ke sana ya. Tapi saya sih feeling saya semoga enggak seperti itu. Dan kalau saya lihat dari Kang Sule dan Natalie, seharusnya ini semua bisa dibicarakan. nah iya terakhir Bang Sule kan bilang mereka sempat berkomunikasi gitu tapi komunikasinya terhambat gitu atau belum ada titik temu gitu kira-kira apa sih Bang maksudnya yang buat mereka terhambat belum ada pertemuan gitu cuma lewat komunikasi biasa doang.
Eh, yang kamu bilang terhambat tuh saya nggak denger ya. Saya hanya menanggapi statementmu ya, yang terhambat. Karena saya belum pernah dengar itu. Dan wartawan biasanya suka ngomong sesuatu, padahal itu adalah sesuatu yang panjang, di-cut di tengah. Oke, kalau seandainya belum ada pertemuan secara langsung, saya bilang, ya karena dari mereka berdua ini nggak saling berusaha untuk bisa menemukan ini ke arah mana, atau bisa diartikan ya mereka kayak ya sudahlah biarin ini dulu terjadi, toh juga nggak ada apa-apa, mereka juga masih menyatakan masih tetap menyayangi dan menerima, jadi kayaknya komunikasi ini sesuatu yang walaupun ditunda ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kok, jadi nggak usah khawatir kalau masalah belum terjadi karena sesuatu yang lain, nggak ada itu, nggak ada yang saya lihat ini tadi. Saya sih lebih melihat ke kartu ini tadi ini. Karena pertanyaannya tadi kan ada KDRT atau wanita lain atau tidak. Saya sih feelingnya enggak. Tapi kartu ini bisa berarti macam-macam. Tapi harapan saya sih permasalahannya bukan masalah ke sana. Walaupun masalahnya ini juga pasti permasalahan yang enggak kalah. Ya maksudnya butuh perhatian yang akan benar-benar besar karena mengingat kondisi Natali saat ini sedang hamil. Ada tambahan nggak dari Bang Denny Harapannya sih segera diselesaikan karena apapun itu saya sih kasihan kondisi Natali yang sedang hamil dan kehamilan di bulan-bulan muda ini amat sangat rentan dan harapannya sih ini semua bisa berakhir dengan baik, dia nggak stres harus mikirin ini, makanya saya sih harapan saya adalah semoga ini settingan untuk launching lagu, itu aja. Semoga. ini bukan settingan, real. Kayaknya bukan gitu loh, tapi saya pengennya iya. Jadi karena kehamilan hal inilah yang membuat Ya kalau saya lihat itu, karena kehamilan semuanya jadi ini, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang ini tadi. Pokoknya terjadi sesuatu yang di luar rencana sehingga Natali terus menganggap, oh Kang Sule ternyata kok begitu. Terus akhirnya dia ya udah deh menenangkan diri pergi. Tapi nggak ada keinginan untuk berpisah dan bercerai. Saya lihat itu. Ya.